menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa, kekuatan Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Kita katakan Yesus, Yesus, hanya Yesus, hanya Kaulah segalanya. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri Tuhan, hampiri tahta kasih tahta Tuhan. kasih Oh karunia-Mu Bapa, kekuatan kami Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Sama-sama kita bangkit berdiri. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, kami yakin Tuhan, Kau hadir di sini. Kami rasakan
kasih, kami percaya Tuhan. Haleluya. Ketika Engkau hadir, maka terjadi mujizat dalam hidup kami. Ketika Engkau hadir, maka sesuatu yang besar terjadi bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, asalkan Engkau ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bekerjalah ya Roh Kudus di dalam hati kami. Biarlah kami memiliki hati yang lembut. Kami miliki hati yang mau diajar oleh Engkau. Bekerjalah di tengah-tengah kami Tuhan. Layakkan setiap kami. Layakkan hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu Tuhan dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita buka dalam Ibrani pasalnya yang ke-6. Saya ajak saudara sama-sama kita melihat firman Tuhan ini di dalam Ibrani. Ibrani pasalnya yang ke-6. Kita akan baca ayat ini mulai dari ayatnya yang ke-9. Ibrani pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-20. Saya undang saudara untuk sama-sama bangkit berdiri dan kita akan baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat firman Tuhan pada saat ini tentang pengharapan. Saya berikan tema firman Tuhan tentang pengharapan. Kalau kita baca dalam firman Tuhan tadi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kitab ini ditujukan kepada orang-orang yang sudah menerima
Tuhan Yesus, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu mereka mulai mundur karena tekanan aniaya saat itu. Sehingga mereka ini mengalami suatu tekanan baik itu sosial, ya, maupun secara fisik mereka. Mereka dikucilkan karena nama Yesus. Sehingga waktu itu banyak yang menarik diri dari gereja, menarik diri dari kepercayaan mereka kepada Yesus Kristus, dan mereka kembali belajar atau melakukan segala sesuatu kepada hal-hal yang sudah rutinitas mereka lakukan, kembali mereka ke sinagog saat itu. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tetapi pada saat ini sama-sama kita akan belajar firman Tuhan, bagaimana kita hidup di dalam pengharapan. Tidak beda jauh, saudara. Firman Tuhan ini ditujukan kepada orang-orang, ya, waktu itu Ibrani saat itu tidak beda jauh dengan kita saat ini. Karena apa? Sepertinya anak-anak Tuhan sudah mulai kehilangan pengharapan. Kenapa? Karena apa yang mereka pegang, apa yang mereka dengar, apa yang mereka baca, sepertinya tidak sesuai dengan kenyataan yang mereka alami. Oleh sebab itu mereka sudah mulai bergeser, pengharapannya sudah mulai bergeser, imannya sudah mulai bergeser. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi kalau kita melihat firman Tuhan pada saat ini yang kita baca, khususnya saudaraku, kita lihat pada ayatnya yang ke-10. Saudara perhatikan ayat yang ke-10. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Mungkin kita berkata begini, kayaknya percuma ya kita setia kepada Tuhan. Karena pengharapan itu sepertinya mengecewakan. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita percaya bahwa janji Allah itu adalah ya dan amin. Dia tidak pernah berdusta, kata firman Tuhan. Sekarang kenapa kita tidak ada lagi di dalam pengharapan? Karena kadangkala kita lupa membangun pengharapan itu. Pengharapan itu harus dibangun, saudaraku. Harus terus dibangun. Kalau saudara melihat di sini, saudara lihat baik-baik pada ayat yang ke-11. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Ditunjukkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ternyata untuk membangun satu pengharapan di dalam Tuhan, hidup kita ini hari demi hari Tuhan mau kita selalu menunjukkan pengharapan kita itu di dalam Dia. Bagaimana kita membangun pengharapan itu? Di sini Yesus mengajarkan, kalau kita mengingat kisah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang akan kita lihat di dalam poin-poin selanjutnya, Yesus mengajarkan sebenarnya kepada murid-muridnya bahwa pengharapan itu ada di dalam komunitas. Membangun komunitas yang benar. Berada di dalam komunitas yang benar. Karena kalau kita tidak berada dalam komunitas yang benar, dalam keseharian kita, yang kita jalani saudaraku, itu pasti vitamin-vitamin atau hal-hal yang masuk, yang mempengaruhi iman kita, itu benar-benar sangat menentukan bagaimana pengharapan kita.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan lihat kembali lagi, saudara perhatikan baik-baik. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti. Jadi jangan sampai kita ragu dengan pengharapan itu. Tapi jadikan pengharapan itu menjadi milik kita. Menjadi milik pribadi lepas pribadi. Satu kepastian dalam kita mengiring Tuhan. Ini yang harus kita pegang. Saudara, kalau saudara melihat kembali pada ayatnya yang ke-12. Agar kamu jangan menjadi lamban tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran. Saudara perhatikan baik-baik. Ya, di sini dikatakan agar kamu jangan menjadi lamban. Ya, lamban hati, lamban meresponi, lamban untuk mengerti. Di sini saudara perhatikan, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Dan diberikan contoh pada ayatnya yang ke-13 itu saudaraku, ya, 13 dan 14 itu dijelaskan tentang Abraham. Dan kita ini adalah keturunan Abraham. Tidak dapat dipungkiri, tidak dapat dibatalkan oleh apapun, saudara. Memang kita ini adalah keturunan-keturunan Abraham secara rohani. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri. Karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Saudara perhatikan baik-baik, ini adalah janji. Kenapa diungkapkan kembali di dalam kitab Ibrani ini, saudaraku? Karena orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, mereka mulai ragu. Sehingga penulis di sini kembali mengingatkan pada ayatnya yang ke-10 di situ, saudara perhatikan, sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu, akan pelayananmu, akan apa yang sudah engkau kerjakan, engkau lakukan. Allah tidak pernah lupa. Semuanya tercatat rapi di buku kehidupannya Allah. Amin. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kembali diingatkan di dalam Ibrani ini. Karena mereka sudah mulai ragu. Apa yang sudah aku lakukan, aku sungguh-sungguh, aku melakukannya untuk orang-orang kudus, dalam Alkitab mencatatnya. Tetapi kok seperti ini? Dan mereka sudah mulai kehilangan pengharapan. Sehingga mereka sudah mulai tidak setia lagi kepada Tuhan. Satu hal, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan kembali membangkitkan orang-orang ini. Bahwa dia tidak pernah lupa. Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu, akan kasihmu. Ya saudaraku, dikatakan dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan yang sudah kamu kerjakan. Wow, luar biasa Allah kita. Ya, oleh sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan kita ragu dengan Allah kita. Amin. Apapun yang luput dari manusia, penilaian-penilaian manusia terbatas. Tapi Allah kita loh, ya, tidak ada yang tersembunyi. Semuanya Allah lihat, Allah tahu apa yang engkau lakukan. Dan dikatakan dalam firman Allah bahwa Dia akan memberikan pengharapan itu. Ya, pengharapan itu. Saudara, kalau saudara lihat, kembali kita akan melihat membangun pengharapan. Saudara lihat dalam Yeremia 29 ayat 11. Saya minta tampilkan aja. Yeremia 29 ayat 11 dan Roma 8 ayat 28. Kita baca Yeremia
29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Untuk membangun pengharapan, ternyata kita harus fokus kepada rancangan Allah. Saudara, rancangan Allah itu rancangan damai sejahtera. Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan. Allah tidak pernah memberikan kepada kita hal-hal yang mencelakakan kita. Tetapi Dia memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Fokus kepada rancangan Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kadangkala rancangan Allah itu jauh sekali dari rancangan kita manusia. Sehingga kita berkata bahwa Tuhan kok tidak menjawab doa saya. Tuhan kok mengecewakan saya. Saudara, Tuhan punya rancangan yang indah bagi saya dan saudara, amin. Oleh sebab itu, tetap fokus dan percaya kepada Dia, si perancang yang sempurna itu. Ya. Dia adalah perancang dari awal hingga akhir. Kita menjalaninya saja. Dan dikatakan bahwa Dia tahu rancangan-rancangan apa yang ada pada Dia tentang kita. Dan tidak ada rancangan kecelakaan. Amin, saudara. Apa yang engkau hadapi hari-hari ini? Apakah tekanan? Apakah engkau berkata bahwa aku sepertinya dihimpit oleh segala keadaan? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah kita tetap punya rancangan damai sejahtera bagi saya dan saudara. Amin. Pegang itu saudara. Untuk membangun pengharapan kita, kita harus fokus kepada rancangan Allah. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Wow, luar biasa. Ini Dia. Ini yang sangat penting bagi saya dan saudara. Kita tangkap itu, kita ambil itu, dan kita mengerti itu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan saya percaya kita adalah orang-orang yang terpanggil dalam rencana Allah. Amin. Kita adalah orang-orang yang ada di dalam rencana Allah. Oleh sebab itu, percayalah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Isi apa itu segala sesuatu itu? Diisi aja. Masing-masing kita punya warna masing-masing. Ya. Allah itu tidak pernah membuat warna si A itu sama dengan si B. Enggak. Masing-masing kita jari jempol aja beda. Ya kan? Garis jari jempol kita aja beda. Kembar pun beda. Karena Allah punya rancangan masing-masing bagi saya dan saudara. Pribadi lepas pribadi. Jadi jangan pernah mengukur diri kita dengan orang lain. Amin. Oh tapi dia itu kok enak ya. Kita nggak tahu saudaraku. Proses Allah bagi dia tersendiri. Dan bagi saya dan saudara pun tersendiri. Ya. Jadi percaya bahwa Allah turut bekerja. Jangan pernah merasa sendiri dalam hal-hal yang kita hadapi hari-hari ini. Mungkin kita merasa bahwa saya sudah tidak berdaya. Saya sepertinya tidak dipedulikan oleh orang-orang lain. Saudara, Allah turut ada di dalammu. Amin.
ada Allah di dalam hidupmu. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Dan dikatakan untuk mendatangkan kebaikan. Tapi bagi siapa? Bagi kita yang mengasihi Dia. Mengasihi itu bagaimana? Melakukan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Percaya saudaraku. Ya, percaya bahwa Allah punya rancangan yang luar biasa bagi saya dan saudara. Oleh sebab itu, fokus kepada rancangan Allah. Amin. Rancangan Allah. Untuk membangun pengharapan. Kadang-kadang kan kita sudah doa berkali-kali. Tapi tidak ada kunjung tiba jawabannya. Malah semakin memburuk. Tetapi apa yang harus kita lakukan untuk membangun pengharapan? Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Itu dia. Ya, hal itulah yang harus kita lakukan. Tetaplah berdoa. Tapi aduh susah. Tetaplah berdoa. Tapi aku sudah doa. Tapi sepertinya kok tidak ada jawabannya. Saudara lupa. Ya, jawaban Allah itu pun tunggu ya. Nah, itu jawabannya saudara. Tapi kita mau kadang-kala bisa lebih jadi. Iya kan? Padahal Tuhan jawab. Tunggu ya nak. Itu jawaban Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Amin. Jadi ketika kita berdoa menantikan Tuhan, sebenarnya kita mendapat kekuatan baru. Haleluya. Jangan berhenti. Jangan berhenti untuk berdoa. Saudara ingat tentang Hana? Kisah tentang Hana. Sehingga Alkitab mencatat di dalam Samuel, 1 Samuel di situ tentang doa Hana pada pasalnya yang kedua. Itu khusus tentang doa Hana. Hana ini, dia ini adalah orang yang tersakiti. Kalau saudara lihat coba. 1 Samuel, saudara lihat dalam 1 Samuel. Pasalnya yang ke-2. Iya, ini tentang puji-pujian Hana. Lalu berdoalah Hana. Ya, di sini dikatakan hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku sebab aku bersuka cita karena pertolonganmu. Sebelum pasal 2 saudara tahu bagaimana Hana disakiti oleh Penina. Dia adalah seorang yang tersakiti luar biasa. Dia sepertinya tidak berdaya karena dikatakan dia mandul. Dia tidak punya anak. Dia disakiti oleh madunya suaminya. Benar-benar disakiti. Tetapi dia selalu datang ke rumah Tuhan dan dia berdoa. Ya, sampai-sampai Imam Eli pikirnya kok mabuk ya. Karena sakit hatinya dia berdoa, dia mencurahkan semua isi hatinya kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetap berdoa, dia tidak peduli. Dengan keadaannya orang mencemoohkan dia, orang sepertinya menekan dia, mengguncingkan dia di belakang, dia nggak peduli. Dia tetap berdoa, dia dengan Tuhan. Dan saudara tahu, Allah menjawab doa Hana. Haleluya.
tetaplah berdoa. Itu adalah kunci bagaimana kita membangun pengharapan. Kalau kita sudah mulai terhimpit dan kita jauh dari Tuhan, tidak mau datang ke Tuhan, tidak mau berdoa, tidak mau baca firman, kita mau dapat kekuatan dari mana, saudaraku? Karena apa? Kekuatan dunia ini semu adanya. Ya. Tidak bisa menahan kita, menopang kita, mendukung kita. Gak bisa kekuatan dunia, gak mampu, saudaraku. Hanya Tuhan yang mampu menopang saya dan saudara. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari tetaplah berdoa. Ya, tetaplah berdoa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita bangun pengharapan? Saudara, kita lihat di dalam Markus 5 ayat 25. Kita lihat bersama-sama dalam Markus pasalnya yang kelima. Ayatnya yang ke-25, saya rindu kita sama-sama baca ayat ini. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskan semuanya yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat di sini ternyata membangun pengharapan kita. Seorang wanita ini sebenarnya dia sudah tidak punya pengharapan lagi seharusnya. Karena dikatakan dia sudah habis semuanya. Harta-hartanya sudah habis semuanya. Tapi dia masih satu yang dia punya. Sebelum dia mendapatkan iman itu, ada yang dia punya. Dia punya komunitas yang tepat. Kenapa saya katakan begitu? Karena di sini saudara lihat ya, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Ya. Dia sudah mendengar hal itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Berita-berita itu didengar. Berarti dia berada dalam satu komunitas yang selalu menyampaikan tentang siapa Yesus. Dia selalu mendengar bagaimana karya-karya ajaib Yesus. Kuasa penyembuhan yang Yesus kerjakan. Dia tahu, dia dengar. Iman timbul dari apa, saudara? Ya, mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berarti betapa pentingnya dengan siapa kita bergaul. Karena itu akan menambah iman kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman timbul itu dari mendengarkan firman Tuhan. Ternyata kalau saudara lihat dalam Alkitab di sini, ya, kalau saudara lihat 4 orang mengusung temannya yang lumpuh. Tuhan bilang, Tuhan melihat iman mereka, ya kan? Ya. Ada seorang ibu, dia memohon kesembuhan buat anaknya. Dan di situ Tuhan Yesus menguji dia. Tidak pantas
diberikan kepada anjing. Tapi dia bilang, anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Berarti ada satu pengharapan, dia tetap berharap. Itu iman, dan Tuhan memperhitungkan itu. Semua saudara, kalau saudara baca, mujizat terjadi, segala sesuatu yang tidak mungkin itu terjadi. Mujizat terjadi itu karena apa? Iman. Ternyata saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, wow, luar biasa. Iman itu, saudara, itu adalah bahasa yang dimengerti oleh kerajaan Allah. Itu iman. Ya, iman. Iman itu adalah bahan baku untuk Allah membuat mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita tidak punya iman, bagaimana Allah mau mengerjakannya? Makanya dikatakan, jangan sampai aku datang, aku tidak menemukan iman di bumi. Karena hari-hari ini iman anak-anak Tuhan mulai digoncang. Mari miliki iman. Dengan cara apa? Baca firman. Baca dengan suara sehingga telinga kita pun mendengar. Semakin kokoh diri kita ini, jiwa kita mendengar, dibangkitkan. Firman yang kita baca itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Dan iman itu menarik perhatian Allah. Miliki iman. Iman itu apa? Ibrani 11 ayat 1. Itu tertanam, saudara. Ya. Itu tertanam dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bagaimana belum lihat tapi sudah hadirkan bukti. Itu iman. Jadi sepertinya tidak mungkin, tapi kita hadirkan, aku percaya Engkau sanggup Tuhan. Hadirkan dalam hidupmu, dalam hatimu, bangkitkan hatimu. Jangan kita mau kalah dengan keadaan. Jangan, saudaraku. Mari bangkitkan iman kita untuk kita terus melangkah mengikuti Dia. Bangunkan pengharapanmu. Ya. Bagaimana engkau mau berharap kalau engkau tidak punya iman? Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu. Pengharapan kita nol kalau kita nggak punya iman. Karena iman itu apa? Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Hadirkan yang belum kelihatan. Itu iman. Mari saudaraku, percaya bahwa Allah kita, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, bahwa kuasanya tidak pernah dibatasi oleh apapun. Yang mati pun Allah sanggup bangkitkan. Dan Alkitab mencatat bahwa Allah kita, Allah yang tidak pernah berubah. Amin. Allah kita Allah yang tidak pernah berubah. Yang sakit disembuhkan. Yang buta melihat. Yang lumpuh berjalan. Yang mati dibangkitkan. Dan Allah yang kita sembah adalah Allah yang ajaib. Allah yang tidak pernah berubah. Amin. Mari bangun pengharapan kita. Bangun. Ya, supaya kita melihat bahwa Allah kita, Allah yang dahsyat itu, Allah yang luar biasa itu ada di tengah-tengah kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Saudara tetap percaya pada ayatnya yang ke-19 dalam Ibrani 6 tadi. Saudara perhatikan
Dalam Ibrani pasal yang ke-6, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara, di belakang tabir itu hanya ada imam besar. Ya, di belakang tabir itu ada hadirat Allah. Jadi iman itu jangan setengah-setengah. Iman yang tertancap kepada Kristus Yesus itu. Jangan iman yang di atas pasir, yang mudah terombang-ambing, mudah hanyut. Tapi di atas batu karang itu. Dikatakan di sini pengharapan itu adalah sauh. Sauh itu apa? Jangkar, saudara. Dilabuhkan. Saudara lihat, jangkar kalau mau dilabuhkan kapal supaya tidak hanyut, pasti jangkar itu sampai tertancap di batu karang. Sehingga diombang-ambingkan oleh badai pun kapal itu tidak hanyut. Dan Tuhan mau saya dan saudara, pengharapan kita, ya, itu kita labuhkan sampai kepada Yesus. Jangan pengharapan kita tertuju kepada teman kita. Pengharapan kita tertuju kepada siapapun yang dekat dengan kita. Tidak. Tapi sampai ke belakang tabir. Yaitu Yesus itu sendiri. Amin, saudara. Supaya kita tidak mudah goyah. Ya, supaya kita tidak mudah goyah. Ayat 20, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ya, itulah Yesus. Ya, sampai di belakang tabir dan ada Yesus di situ. Di mana pengharapanmu saat ini engkau labuhkan? Hanya engkau yang tahu dengan Tuhan. Pastikan bahwa pengharapan kita dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Yaitu kepada Allah itu sendiri. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, Engkau yang sanggup. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sama-sama kita bangkit berdiri, saudara, dengan imanmu katakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Amin. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di
semuanya. Kami mengangkat hati kami di hadapan-Mu. Kami percaya. Kami mengangkat iman kami kepada-Mu Tuhan. Biar iman kami Tuhan, kami taruh kepada Engkau Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Pengharapan kami di dalam-Mu. Pengharapan kami di dalam-Mu. Kami perlu Engkau Tuhan. Yesus. Kami butuh Engkau Tuhan. Haleluya. Kami butuh Engkau Tuhan. Mari Tuhan, Amin. kami bebaskan roh kami di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau ada di sini Tuhan. Amin Tuhan. Engkau menjamah kami. Ya Yesus. Maafkan kami Tuhan. Kalau kami tidak menaruh iman kami kepada Engkau. Maafkan kami kalau kami kurang menaruh pengharapan kami kepada-Mu Tuhan. Kami butuh Engkau. Kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau. Kami butuh Engkau Tuhan. Mari Roh Kudus, kami berserah penuh kepada Engkau. Kami mengangkat hati kami Tuhan. Kami mengangkat hati kami. Pujian kami, penyembahan kami kepada-Mu Tuhan. Kami angkat hati kami Tuhan. Mari Roh Kudus. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya. Mujizat kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Oh, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Oh Tuhan, mujizat nyata, mujizat nyata. Oh Tuhan. Tuhan, mungkin secara manusia kami kehilangan pengharapan Tuhan. Secara manusia kami tidak melihat apa yang kami harapkan. Tapi kami percaya kepada Engkau Tuhan. Engkau yang memampukan kami Tuhan. Engkau yang memberikan pengharapan itu. Tuhan, Tuhan, mampukan kami. Bawa kami Tuhan, agar hati kami tetap tertuju kepada Engkau Tuhan. Dalam segala keadaan mampukan kami Tuhan. Tuhan,
Ini kami Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami menanti-nantikan Engkau. Tuhan baik. Tuhan baik. Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Saat ini hamba berdoa kepada Engkau Tuhan. Mungkin ada umat-umat Tuhan yang sedang sakit. Apapun itu Tuhan, sakit apapun yang dialami, mari Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan lewat bilur-bilur darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini ada yang sedang berbeban berat, yang mengalami kesusahan, kelemahan. Mari Tuhan bangkitkan semangat yang patah. Mari Tuhan tumbuhkan kembali iman di dalam Engkau. Tuhan kuatkan agar umat-umat-Mu mampu berjalan sesuai dengan terang ilahi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Berkati umat-umat-Mu Tuhan, yang sudah melayani pekerjaan Tuhan saat ini, yang sudah hadir saat ini, yang sudah memberikan persembahan atau apapun itu juga Tuhan, pujian. Tuhan balas memberkati. Tuhan, apapun yang dikerjakan oleh umat-Mu, biarlah Engkau sendiri yang memberkati pekerjaan dari jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Karena kami percaya bahwa ketika Engkau memberkati, maka Engkau sendiri yang akan menyertai semua yang dikerjakan oleh umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan kami juga tidak lupa berdoa Tuhan, untuk segala hal yang dibutuhkan oleh umat-umat Tuhan, oleh hamba-hamba Tuhan, oleh bangsa kami, oleh kota kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sendiri Tuhan yang bekerja, yang menyatakan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sebentar umat-Mu akan kembali ke tempat masing-masing. Hamba serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala kasih setia Tuhan. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan memberikan engkau damai sejahtera. Sukacita Allah terus mengalir saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua.